Welcome back to Weekly Innovation Dose bersama saya Gregory Satrio. Nah, pada part sebelumnya kita sudah bahas bahwa penemuan medis terbesar di dunia yaitu adalah penisilin merupakan sebuah hasil ya atau byproduct dari kegagalan atau kecerobohan. Nah, ternyata nggak cuma penisilin nih. Nah, hari ini kita akan bahas lagi. Dan ternyata kegagalan-kegagalan dalam tanda kutip atau ketidaksengajaan ini mengubah cara hidup kita secara tidak sadar. Apa itu? Simak lebih lanjut di dalam Weekly Innovation Dose kali ini dengan tema inovasi berdasarkan dari kecelakaan atau ketidaksengajaan part 2. Oke, yang pertama, kita tahu sendiri kan bahwa di dalam dunia perkantoran itu post-it atau sticky notes itu sebuah hal yang umum sudahan. Lembar kertas kecil yang bisa ditempel dan dilepas dengan mudah tanpa merusak tempat dia menempel itu ternyata munculnya dari sebuah kegagalan. Jadi Spencer Silver, penemunya di 1968 itu berusaha menemukan lem yang serba kuat, super glue, ya setara flex tip lah zaman sekarang ya. Nah, tapi nih justru yang dihasilkan malah perekat yang ya biasa-biasa aja dan cenderung lemah. Dan awalnya memang dianggap sebagai kegagalan sih. Dan dia merasa bahwa penemuan ini nggak akan ada gunanya. Tapi ketika dia ngobrol dengan temennya yang namanya Art Fry, nah dia mencetuskan ide gimana kalau kita membuat sistem memo yang mudah diaplikasikan. Contohnya apa? Kita pasang terus bisa dipindah-pindah. Nah, maka dari situ lahirlah sebuah post-it atau sticky notes. Dan itu munculnya dari ketidaksengajaan. Atau dalam tanda kutip, apa yang dianggap awalnya kegagalan malah berubah menjadi sebuah kesuksesan. Masuk ke penemuan atau inovasi selanjutnya. Teman-teman yang di Surabaya ataupun di Indonesia pasti paham dengan istilah kretekan ya. Dua buah kain yang kalau ditempelkan terus ditarik, dilepas, nah itu menimbulkan suara kretek. Nah itu atau bahasa teknisnya disebut sebagai velcro, yaitu namanya velcro bukan kretekan teman-teman. Dan ini ditemukan secara tidak sengaja oleh penemu Prancis, Georges de Mestral. Jadi dia berjalan-jalan dengan anjingnya dan dia melihat bahwa ketika melewati biji burdok, jadi buah tertentu yang bijinya mempunyai struktur pengait, nah itu menempel di bulu-bulu anjingnya dan susah untuk dilepaskan. Ya, dari situlah muncul sebuah ide, bagaimana jadinya kalau ada sebuah sistem pengait yang sama seperti biji burdok ini sehingga dengan mudah menempel tapi juga dengan mudah dilepaskan tanpa mengurangi kekuatannya. Nah, dari situlah ide velcro ini muncul di tahun 1967-1969. Jadi sebenarnya velcro ini itu sebuah ketidaksengajaan bahwa orang lagi ngajak anjingnya jalan-jalan, ternyata ada hal yang menarik nih. Nah, yang bisa kita ambil apa? Apapun yang terjadi, kalau kita cukup observan, kita bisa menemukan inovasi di balik itu semua dan kita bisa mengubah hidup banyak orang. Nah, masuk ke penemuan selanjutnya. Dunia modern itu nggak akan sama atau akan terasa aneh ketika nggak ada microwave ya, atau microwave, sebuah alat pemanas yang menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanannya. Dan ternyata microwave ini ditemukan karena kekesalan seorang ilmuwan Inggris tahun 1945 namanya Percy Spencer. Percy Spencer ini itu ceritanya sedang menaruh batangan coklat di dalam sebuah cup dan dia sedang meneliti radar magnetron terbaru itu harusnya seperti apa. Dan kebetulan dia menggunakan gelombang mikro untuk melakukan pendeteksian objek. Ternyata nih, ketika dia dalam waktu pengetesan, coklatnya meleleh. Coklatnya meleleh di dalam cup yang dia siapkan tadi. Dan dia kesel, ini ngapain tiba-tiba leleh? Kenapa setiap kali aku melakukan eksperimen, kok coklatku yang leleh? Awalnya dia merasa bahwa radarnya ini cukup gagal. Tapi dia melihat efek sampingnya. Kalau dia bisa melelehkan coklat, dia bisa melelehkan apa lagi? Dari situlah dia memulai penelitian pet project dia, nah untuk mengerjakan sebuah microwave. Dan 3 tahun kemudian microwave pertama dia patenkan. Dan teman-teman tahu berapa beratnya? 340 kg hanya untuk sebuah microwave ya. Sekarang cuma beberapa kilo, kalau memang ngangkatnya komplain, udah merasa berat, bayangin dulu Percy Spencer seperti apa. 340 kg untuk sebuah microwave. Dan tanpa coklat yang meleleh tadi, kita nggak akan dapat yang namanya microwave. Dan mungkin dunia modern tidak akan terasa sama. Nah, penemuan nomor 4. Penemuan dan inovasi nomor 4 ini mungkin buat teman-teman sudah nggak asing lagi. Tupperware. Ya, Tupperware adalah harta terbesar dari seluruh ibu-ibu ya. Jadi yang kalau hilang, yang marah ibu-ibunya, bukan anaknya atau bapaknya. Jadi Tupperware ini bukan hanya mengubah dunia penyimpanan dari sistem plastik sealingnya yang ditemukan oleh Earl Tupper, makanya namanya Tupperware. Earl Tupper
Tupperware. Nah, jadi bukan hanya itu, yang sebenarnya merevolusioner adalah sosok wanita yang menjual yang namanya Brownie Wise. Nah, ibu rumah tangga ini menciptakan sistem yang kita sekarang kenal sebagai multi-level marketing alias MLM. Itu yang dia ciptakan, sehingga dia berusaha menciptakan income tambahan nih sebenarnya. Dia terdesak secara ekonomi dan aku harus gimana? Produk yang aku saat itu adalah Tupperware. Nah, sekarang saya harus gimana nih? Nah, dia menciptakan sistem bahwa dia, referral-referral yang ada ini dia kumpulkan supaya bisa berjualan. Grassroots movement-nya ada di sana. Dan itulah yang merubah wajah marketing dunia. Orang yang nggak punya pekerjaan, tetap pun yang statusnya dalam tanda kutip seorang ibu rumah tangga, tetap bisa menghasilkan income atau menghasilkan pemasukan bagi keluarganya. Itulah yang mengubah. Jadi dua orang, antara Earl Tupper dan juga Brownie Wise. Dan yang terakhir, ini khusus buat bapak-bapak di sini ya. Kalau bapak-bapak merasa bercukur dan merasa tersengat ya, aduh berdarah. Nah, itu ternyata zaman dulu sebelum ini alatnya ditemukan, hal itu sudah amat sangat sering terjadi dan bisa berbahaya. Apalagi ketika kita lihat razor atau pisau zaman dulu itu cuman satu bilah dan tajamnya minta ampun, ya. Jadi bahaya. Bercukur adalah sebuah aktivitas yang cukup berbahaya pada masanya. Sebelum tahun 1903, King C. Gillette, ya, yang namanya bukan merupakan endorse, merupakan produk alat cukur, ya. Dia menciptakan alat cukur yang cukup revolusioner. Saat itu ada 3 jenis. Ada straight edge, ada butterfly, dan akhirnya dia menciptakan 3-piece safety razor. Di sini dia menciptakan metode di mana ketika bercukur akan menjadi smooth dengan adanya 3 plat. Plat pertama yang meratakan kulit, plat kedua yang berisi dengan pisaunya sehingga dia bisa mencukur dengan bersih, dan yang terakhir adalah plat pengaman di mana mencegah pengerutan mikrokulit sehingga nggak berdarah. Nah, sehingga dengan 3-piece ini aktivitas mencukur itu bukan hal yang membahayakan, tapi merupakan sebuah rutinitas yang didukung oleh kenyamanan. Nah, dan tanpa bapak ini mungkin kita harus cukurnya ke barber, dan sekali cukur mungkin kita bisa keluar ya 15, 20, 25 ribu sekali cukur ya. Nah, tapi dengan adanya 3-piece razor, setiap orang bisa mencukur dengan aman dan nyaman. Itu dia yang penting. Jadi King C. Gillette ini sungguh mengubah wajah bapak-bapak di dunia secara harafiah ya. Ya, itu dia 5 penemuan atau inovasi yang berawal dari ketidaksengajaan. Nah, teman-teman, ketika ada status quo yang mungkin tidak menyenangkan atau kurang sesuai, jangan berhenti di sana. Temukan solusinya, dan ketika bertemu kegagalan, jangan berhenti. Karena mungkin dari kegagalan itu kita bisa mengubah sesuatu menjadi lebih indah atau menemukan sesuatu yang jauh dari apa yang kita bayangkan. Jadi pesannya, keep stupid to grow inside.